Bab 301, Perubahan Condor 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Namun, pola pada prasasti Suzaku dan prasasti Basal semuanya bersinar dengan sedikit cahaya, seperti naga biru pada prasasti naga biru, tampaknya disuntikkan dengan vitalitas. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa kedipan kekuatan pada prasasti Suzaku tidak membunuh segalanya, tetapi sangat lembut. Itu mengencerkan napas pembunuh tempat itu. Adapun prasasti Basal, itu bahkan lebih menakjubkan, tampaknya melepaskan ada gelombang kekuatan aneh, yang membuat napas-napas antara langit dan bumi tiba-tiba berkali-kali lebih tebal. Mereka tidak menyerang manik-manik suci sedikit pun. Raungan, Qinglong marah, Bai Huxiao. Sikap harimau putih yang bermartabat bahkan melampaui Qinglong, dan dia baru saja kembali lagi, bahkan lebih kuat. Bahkan si Aoyu merasakan dominasi yang arogan. Seolah-olah siapapun yang berani memberontak di depannya akan dipukul dengan jumlah yang tak terbatas, bahkan naga biru yang dikenal sebagai kepala 4 binatang buas akan menyusut kembali. Seekor harimau melolong. Cahaya putih susu segera terpancar dari pola harimau putih binatang itu, dan sinar cahaya yang dimuntahkan oleh naga biru itu dicegat, dan sinar cahaya putih itu berbalik arah dan membombardir pola naga biru itu. Raungan. Avatar Qinglong juga mengeluarkan suara kemarahan. Sikat. Seketika, avatar naga itu melesat keluar dari monumen batu, dan kemudian sosok-sosok binatang suci, seperti harimau putih, Suzaku, dan Xuanwu, juga berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan melesat ke ketinggian. Tiba-tiba terjadi pertempuran di langit. Dua binatang besar, Suzaku dan Xuanwu, mendesis keras di samping, melindungi keempat monumen batu untuk mencegah kehancuran mereka. Ding-ding. Kemudian si Aoyu tertegun, dan ketika ada perasaan balongkuan lagi, manik-manik suci di tangannya tiba-tiba bergetar. Kemudian melihat paksaan harimau putih, binatang buas itu, meningkat tajam. Hanya dalam sekejap mata, klon naga itu tersebar oleh kaki binatang buas Dewa Baihu, dan berubah menjadi sedikit cahaya biru untuk kembali ke monumen batu naga biru. Senyum keluar dari mulut si Aoyu. Juga membosankan bagi Qinglong untuk menjadi avatar. Meskipun ia ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan manik suci yang ditransformasikan oleh binatang buas putih, tetapi juga berpikir tentang hal itu, keempat binatang buas itu semua adalah raja perang, tetapi mereka semua disegel. Katakan saja, kekuatan mereka yang sebenarnya, saya khawatir itu lebih kuat dari raja perang, kalau tidak mengapa ada segel yang dikatakan. Dalam hal ini, bagaimana mungkin kekuatan yang terkandung dalam manik suci yang diubah oleh binatang buas harimau putih yang telah memenuhi syarat untuk mengangkat segel menjadi lemah? Benar-benar tidak terbayangkan, naga biru berada di depan manik suci dan bertarung melawan harimau putih, tidak begitu takut mati. Lebih baik mengatakan bahwa aku sudah mati. Sosok Qinglong tersebar, tetapi avatar harimau putih itu keras kepala. Berubah menjadi seberkas cahaya laser. Boom! Klon harimau putih mengenai titik cahaya cian. Dampak tiba-tiba itu segera membubarkan cahaya dan bayangan biru. Setidaknya sepertiga dari kekuatan itu berubah menjadi cahaya dan bayangan naga biru kecil. Itu dipisahkan dari dalam dan ditembakkan langsung ke si Aoyu. Raung, harimau putih itu menggeram di ketinggian tinggi. Segera, si Aoyu merasakan gelombang kekuatan hangat datang dari tubuhnya. Tubuh harimau putih yang disegel oleh dewa dan binatang itu disegel di dalam tubuh untuk membantunya melarikan diri dari tubuhnya, dan menjadi yang berukuran 1 meter. Sosok Jin Ying Condor melesat ke atas. His, binatang emas, jiwa binatang, jelas. Terkejut, dua kekuatan jiwa binatang besar menyerang dengan keras. Panggil, tetapi pada saat benturan, avatar harimau putih menembakkan cahaya dan bayangan, tenggelam ke dalam kekuatan elang emas, jiwa binatang elang, dan kekuatannya melonjak dalam sekejap, dan sepertiga dari kekuatan avatar Qinglong ditelan. Binatang emas, elang dan jiwa binatang, memperoleh sepertiga dari kekuatan avatar Qinglong, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat, dan ukurannya tumbuh sekitar 2 meter, seolah-olah itu adalah keberadaan nyata. His, raungan, avatar Suzaku dan avatar Xuanwu juga menunjukkan ekspresi enggan di hadapan avatar harimau putih yang kuat dan tak tertandingi. Tetapi melihat manik-manik suci di tangan si Aoyu, dua avatar binatang besar dengan enggan dipisahkan oleh sepertiga dari kekuatan, semuanya dikirim diserap oleh jiwa binatang condor jiwa emas. Mereka kembali ke prasasti, bahkan jiwa binatang elang emas condor yang kuat juga tumbuh hingga ukuran 4 meter. Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya,
dan luak emas terbakar dan terbakar. Tampaknya lingkaran emas terbentuk di sekitar tubuh, seperti yang aneh. Matahari yang terik, raungan, Bai Hu mendengus dan bergumam. Xiao Yu dapat merasakan bahwa kekuatan avatar macan putih melemah hingga ekstrim. Seperti yang diharapkannya, avatar macan putih juga memisahkan sepertiga kekuatannya ke dalam jiwa elang emas condor, dan kembali ke monumen batu macan putih lagi. Situasinya bergejolak, dan menjadi sunyi dalam sekejap. Hanya saja kekuatan roh kondor emas telah melonjak ke tingkat yang mencengangkan. Roh itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala ke seluruh tubuh. Setelah berputar-putar di langit, roh itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke tubuh Xiao Yu. Sedikit kekuatan hangat datang. Xiao Yu merasakan gelombang datang dari dadanya. Dia buru-buru membuka bajunya dan melihat ada pola di dada kirinya, mirip dengan 4 binatang besar di prasasti, tetapi dia menjadi elang emas. Elang emas kondor itu sangat tinggi, dengan bangga mencondongkan kepalanya, dan dikelilingi oleh elang emas yang menyala-nyala. Pola ini sangat realistis. Tetapi yang membuat Xiao Yu tertekan adalah bahwa dia telah kehilangan kontak dengan elang emas dan jiwa binatang. Dengan kata lain, mulai sekarang, dia telah kehilangan kemampuan untuk mengandalkan kekuatan elang emas, jiwa binatang, dan hanya dapat mengandalkan kekuatan sejatinya untuk bertarung di masa depan. Xiao Yu mencoba lagi dan lagi tanpa hasil. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Awalnya dia mengira bahwa hilangnya roh guntur dan angin roh, dan harimau putih itu sendiri memberinya kompensasi berdasarkan kekuatan jiwa elang emas condor. Sekarang tampaknya jiwa elang emas condor ini harus digantikan oleh harimau binatang buas putih. Dia menggunakannya dan melihat pola elang emas Shen Ying sebenarnya berada di posisi Dewa Tiga Warna. Xiao Yu merasa bahwa harimau putih seharusnya menaruh bidak catur misterius terhadapnya. Karena seperti Xiao Yu, binatang buas putih dari binatang buas itu juga sangat waspada terhadap Dewa Tiga Warna. Karena ada kewaspadaan, wajar saja untuk menjaga satu tangan. Jelas, jiwa elang emas condor memiliki peran ini, dan harimau putih sangat jelas tentang hubungannya dengan Yun Mengyao. Dia harus tahu bahwa Yun Mengyao akan membawanya ke sini, dan kemudian menggunakan kekuatan 4 binatang besar untuk membunuh elang emas condor. Sama sekali tidak mudah untuk mengubah esensi jiwa. Tidak dapat mengandalkan kekuatan elang suci emas dan jiwa binatang, Xiao Yu tidak terlalu khawatir. Hanya saja dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dia sendiri akan pergi ke kota pertempuran besi untuk mencari tahu sumber racun di tempat Xiegan. Tizan Cheng adalah dunia generasi muda. Bahkan jika Anda dapat menggunakan kekuatan Golden Eagle Condor, Xiao Yu tidak akan menggunakannya. Tepat sebelum itu, situasi yang bergejolak di Kekaisaran Tianluo tidak tahu pertemuan seperti apa yang akan terjadi padanya. Apakah itu baik atau buruk? Tidak ada yang yakin Xiao Yu menyingkirkan manik-manik suci, dan tidak lagi terlalu memperhatikan perubahan Golden Eagle Condor. Dia sangat jelas bahwa dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika ada sesuatu yang berbeda tentang Shen dan Tiga Warna, itu tidak akan membantu, hanya untuk mencapai ketinggian yang cukup tinggi. Dimungkinkan untuk membuatnya mendominasi segalanya. Ini adalah pengetahuan diri. Ketika Xiao Yu masih kecil, ayahnya Xiegan menitik beratkan pendidikannya padanya dalam 2 hal. Pertama, orang sadar akan diri mereka sendiri. Kedua, ambisi. Hanya dengan memiliki ambisi atas dasar pengetahuan diri, Anda tidak mungkin menjadi ambisius. Panduan, ke titik di mana Zida jarang atau terbunuh oleh ambisi. Diam, Xiao Yu mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Xiao Yu bangun dari kultivasi lagi, dia merasa bahwa kekuatannya telah meningkat sedikit, jauh lebih cepat daripada kultivasi di luar. Bagi mereka yang ingin terus berkultivasi, Yun Mengyao membawa berita yang membuat Xiao Yu terbunuh. Qin Yuyi terluka. Berita itu tidak kurang dari badai petir di hari yang cerah. Siapa yang tidak tahu bahwa Qin Yuyi memiliki perhatian dari orang misterius di belakangnya? Setiap keluarga kuno memilih untuk tidak berkonflik dengannya, dan tidak menyangka bahwa dia masih terluka. Apa yang terjadi? Suara Xiao Yu rendah. Yun Mengyao dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yu dan membiarkan tangan gioknya yang lembut menenangkan ledakan amarah Xiao Yu. Dia berkata dengan lembut, mungkin iblis kecil itu terlalu banyak campur tangan dalam perjuangan keluarga-keluarga besar, kamu tahu identitasnya. Itu istimewa, bahkan keluarga-keluarga besar kuno harus menghindari konflik dengannya.
Ini ditakdirkan untuk menempati posisi yang sangat mengerikan dalam perjuangan keluarga-keluarga besar di Tianluo. Bagaimanapun, dia adalah keluarga Qin. Bekerja untuk keluarga Qin juga karena dia, sehingga kita, yang pernah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, membalikkan tren beberapa kali dan secara bertahap membentuk tren yang seimbang dengan kedua keluarga besar. Petik 2. Seseorang telah melakukan sesuatu padanya. Kata Xiao Yu. Itu seharusnya menjadi semacam godaan, kata Yun Mengyao. Xiao Yu berpikir, begitulah adanya, jika kamu benar-benar ingin membunuh Qin Yuyi, sepertinya tidak akan sulit, lagi pula, kekuatan Qin Yuyi terlalu rendah, tetapi dia hanya kalah dari bawahannya, dan pelangi dapat membunuhnya. Sekarang dia hanya terluka, tampaknya memperhatikan sikap pria misterius yang menunjukkan bahwa Qin Yuyi harus dilindungi. Jika orang ini tidak menunjukkan, maka mereka dapat bertindak gegabah. Jika mereka melakukannya, mereka secara alami perlu diatur ulang. Aku akan menemuinya. Xiao Yu cemas memikirkan iblis kecil itu terluka, tahu bahwa kecemasan tidak ada gunanya, tetapi dia tidak dapat mengendalikan suasana hatinya. Melihat ekspresi cemas Xiao Yu, Yun Mengyao cemberut dan berkata, jika aku terluka, apakah kamu akan segugup itu? Tentu saja, Xiao Yu menjawab tanpa ragu. Pergilah. Yun Mengyao segera menunjukkan senyum menawan, dengan cepat mencium pipinya, dan berkata dengan cepat, ketika kamu menyelamatkanku di restoran Jin Bihui, aku tahu aku tergoda olehmu. Setelah itu, dia berlari cepat, meninggalkan punggung yang sangat indah. Xiao Yu membeku. Dia tidak menyangka Yun Mengyao akan bersikap penuh kasih sayang padanya saat itu. Bayangkan saat itu, Yun Mengyao seharusnya mati. Xiao Yu memeluknya dalam lingkungan hidup dan mati untuk menyelamatkannya, tetapi baru saat itu dia menganggap Yun Mengyao sebagai seorang pria. Dia tidak pernah memikirkannya. Sekarang, tampaknya Yun Mengyao secara bertahap telah mengubah pandangannya sejak saat itu, dan penampilannya di final kompetisi pemuda daratan bahkan telah membuat mata Yun Mengyao menjadi panas. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, dia berjalan keluar dari istana, terbang langsung ke langit, dan pergi ke keluarga Qin. Kecepatannya sangat cepat. Sepanjang jalan, Xiao Yu menemukan bahwa hari-hari pedang dan pedang Kaisar Tianluo telah menghilang dari masa lalu, dan semuanya kembali normal. Jelas, semua orang memperhatikan sikap pria misterius di belakang Qin Yuyi. Baik keluarga Qin atau keluarga Li, bahkan keluarga Pasa dan Desai memperhatikan dengan saksama. Sikap orang itu akan menentukan perkembangan selanjutnya. Langsung terbang ke halaman keluarga Qin. Kepala keluarga Qin yang dijaga ketat melihat Xiao Yu pada pandangan pertama, dan tidak ada yang keluar untuk menghentikannya. Setan kecil, Xiao Yu mendorong kamar Qin Yuyi hingga terbuka dan berjalan masuk dengan cepat. Setan besar, Qin Yuyi sedang duduk di meja, memegang pipinya dengan kedua tangan, dan mendengar teriakan itu, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut, dan langsung terbang ke pelukan Xiao Yu. Dengan kakinya terlipat di pinggang Xiao Yu, lengannya di lehernya, seperti gurita, tergantung di tubuh Xiao Yu dalam postur yang ambigu. Setan besar, aku hampir mengira aku tidak bisa melihatmu lagi. Qin Yuyi Qiao menekan wajahnya erat-erat di lengan Xiao Yu. Xiao Yu menopang pinggulnya yang lembut dengan kedua tangannya. Perkembangan hubungan antara keduanya begitu alami. Tidak ada yang disebut pengakuan emosional, tidak ada kekusutan, dan begitu alami untuk berjalan bersama. Tidak ada yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kedua hati berjalan bersama secara alami, seolah-olah mereka terlahir diam-diam ketika mereka pertama kali bertemu. Oke, tidak apa-apa. Xiao Yu meremas pinggul Qin Yuyi dengan lembut, dan berkata dengan lembut, di mana lukanya? Coba aku lihat. Wajah Qin Yuyi Qiao sedikit memerah, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, tetapi saat itu sangat menakutkan, orang itu benar-benar kejam, dan pedang itu datang. Jika bukan karena pengurus rumah tangga besar itu melindungiku tanpa mempedulikan nyawanya, mungkin aku sudah terbunuh, tetapi titik besarnya hancur. Kepala pelayan besar itu dibawa oleh saudara kandung dan ibu Qin Yuyi dan Qin Yuenan dari keluarganya. Dapat dikatakan bahwa mereka setia kepada dua saudara laki-laki dan perempuan Qin. Ketika Qin Yuenan mengatur kematian palsu, mereka hanya membiarkan pengurus besar itu bekerja sama. Dari sini kita dapat melihat bahwa saudara laki-laki dan perempuan pengurus besar itu setia. Oke, tidak apa-apa. Xiao Yu menghela napas lega, jadi sepertinya tangan orang itu masih sangat menakutkan, jadi meskipun itu godaan, aku tidak berani benar-benar menyakiti Qin Yuyi.
hanya memberinya kejutan. Bukan hanya untuk menekan pukulan yang telah dibawanya pada dua keluarga besar karena periode yang terlalu aktif, tetapi juga tujuan godaan, aku akan memberitahu Suster Xian tentang pembantu rumah tangga besar itu, dia pasti punya cara. Qin Yuyi berkata, dan kemudian dia tersenyum licik. Jika kita membiarkan Bingu tahu postur seperti itu, apakah kamu akan mengatakan dia akan cemburu? Tanyakan padaku dengan sadar. Xiaoyu menepuk pinggulnya yang halus. Sialan, Qin Yuyi berteriak dengan sengaja, tetapi meremas ke pelukan Xiaoyu dengan keras, ingin meremas ke tubuh Xiaoyu. Bukankah seseorang khawatir, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa orang dan Bingu adalah saudara perempuan besi? Kalau begitu kamu adalah suami saudari itu, sama-sama. Xiaoyu tertawa. Qin Yuyi terkekeh setelah mendengar kata-kata itu. Ketika mereka masih kamu, aku, dan aku, terdengar langkah kaki cepat di luar. Oh, pintu diketuk terbuka. Qin Yue berdiri tegak karena alis Liu Mei, dan dia akan mengalami serangan. Sekilas, orang itu adalah pembantu rumah tangga besar, dan dia langsung berbaring di pelukan Xiaoyu. Dia bahkan tidak melihat pembantu rumah tangga besar itu. Apa pembantu rumah tangga besar itu? Kepala pelayan itu memiliki bekas luka di pipi kirinya, yang masih sangat baru dan tampaknya baru saja terluka. Dia melihat kedua postur itu, tetapi tidak ada yang aneh, hanya terengah-engah, tidak bagus, sesuatu yang besar. Seseorang yang dapat membuat Qin Yuenan mempercayakan kematian palsu tentu saja orang yang dewasa dan stabil, tetapi manajemen rumah itu begitu bersemangat, terkejut, dan bahkan ekspresi yang luar biasa yang mengejutkan hati Xiaoyu. Apa yang terjadi? Xiaoyu bertanya. Kepala pelayan itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, keluarga Desai telah dimusnahkan. Apa? Sebuah kata membuat Xiaoyu dan Qin Yuyi berteriak pada saat yang sama. Keluarga Desai, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga besar Kekaisaran Tianluo, mendapat dukungan dari keluarga Luo zaman dahulu. Anda harus tahu bahwa keluarga Naluo memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun. Kekuatannya sangat kuat, bahkan tiba-tiba dihancurkan. Itu pemusnahan. Genosida berarti bahwa keluarga Desai tidak ada lagi, belum lagi telah berlumuran darah, ditangkap, rusak parah, Dengan kekuatan keluarga Desai, kekuatan macam apa yang bisa begitu mudah sehingga bahkan para pihak tidak khawatir bisakah kita memusnahkan keluarga besar ini. Bagaimana mungkin? Anda harus tahu bahwa meskipun keluarga Desai rendah hati, kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Kecuali untuk keluarga-keluarga kuno dan alien, hanya ada sedikit keluarga yang dapat bersaing dengan mereka. Bahkan 4 kerajaan utama Kekaisaran Turo dan Sila satu keluarga tidak dapat bersaing dengan keluarga Desai. Keluarga sebesar itu benar-benar musnah dalam sekejap. Jam berapa? Xiaoyu bertanya. Baru saja, kengerian di hati pengurus rumah tangga belum hilang. Setengah jam yang lalu, keluarga Desai masih utuh. Tiba-tiba, seluruh keluarga hancur total. 10 master tingkat raja yang tersembunyi tidak memiliki kekuatan pertahanan, semuanya terbunuh dan tidak ada yang selamat. Petik 2. Xiaoyu berkata dengan heran, apakah Anda yakin ada 10 raja di keluarga Desai? Pengurus itu mengangguk dan berkata, baiklah, orang ini juga bergabung dengan master dari master kelas 10 keluarga Pasa untuk melakukan kontes rahasia dengan master 3 hari yang lalu. Saya baru saja diperintahkan untuk menemui master. 10 master tingkat raja, sederet master tingkat surga, sejumlah besar master tingkat suci dan pelangi, skala seperti itu, begitu cepat mati. Keterkejutan Xiaoyu tidak dapat ditambahkan. Benarkah? Pikiran Xiaoyu berkelebat dan bertanya dengan mendesak, apakah identitas orang yang menyerang Yuyi jelas? Apakah itu keluarga Desai? Ya, pengurus rumah tangga besar itu menjawab dengan rapi. Tetapi hati mereka melonjak tak terkendali. Xiaoyu menurunkan Qin Yuyi dan berkata, ayo pergi dan lihat. Mereka bergegas ke kediaman keluarga Desai dan melihat dari kejauhan bahwa ada banyak orang di sekitar, termasuk Qin Sengkai, Qin Degu, Li Fengchao dari keluarga Li, dan Griffith dari keluarga Pasa. Serta para guru dari keluarga Zhu dan keluarga Luo dari keluarga kuno. Adapun kediaman keluarga Desai, sudah hancur. Ketika Qin Yuyi tiba, hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur dan membiarkan jalan terbuka. Jelas bahwa semua orang tahu alasan kehancuran. Keluarga Desai, merekalah yang menggunakan Qin Yuyi untuk menguji sikap orang yang mengaku melindungi Qin Yuyi.
Godaan inilah yang membuat pria itu marah. Di tangannya, dia menghancurkan keluarga besar dengan wilayah negara 10 raja, begitu kuat, belum lagi keluarga Qin, keluarga Pasa, dan keluarga kuat lainnya adalah keluarga Zhu dan keluarga Luo yang memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun. Itu juga tidak dapat dicapai dengan mudah dan bebas, apalagi ini saja. Betapa mengerikan kekuatan yang dimiliki pria itu. Zhu Rongs, yang selalu sombong, menatap Qin Yuyi dengan ketakutan dan teror. Itu benar-benar kekuatan keluarga Desai. Dia juga jelas, kehancuran seperti itu telah sangat mengejutkannya. Hampir semua orang memikirkan rumor. 7 kelompok kuno besar pernah mengumumkan perintah besi yang mirip dengan sanjungan. Mereka bentrok dengan Qin Yuyi dan akan dihukum dengan pengkhianatan. Pada saat itu, orang-orang hanya skeptis, dan sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa para leluhur dari kelompok kuno besar tidak sesederhana membuat penyanjung, tetapi saya benar-benar khawatir menyebabkan orang mesum super yang begitu kuat. Nona Qin, keluarga Zhu dulu banyak menyinggung, saya harap Anda memaafkan saya. Zhu Houzu, tuan keluarga Zhu yang terkenal, bangun lebih dulu, dan dengan cepat membawa keluarga Zhu pergi setelah meminta maaf. Para pendukung keluarga Natsai, tuan keluarga kuno, keluarga Luo, datang sejauh ini dan membawa orang pergi. Bahkan jika keluarga mendukung mereka, mereka tidak berani kentut karena dia takut. Griffiths dari keluarga Pasa mundur dengan sungguh-sungguh. Hanya keluarga Qin dan Li yang masih ada di sana. Berdiri di reruntuhan ini, Xiao Yu melayang tinggi dan melihat ke bawah. Pada titik ini, kepalanya berdengung, seolah-olah dia telah terkejut. Persepsi Naba Longquan semakin dalam lagi. Seluruh rumah keluarga Desai milik Jane meliputi area seluas 4.000 hingga 5.000 meter persegi. Hanya ada jejak telapak tangan yang sangat besar di reruntuhannya. Jejak telapak tangan ini meliputi seluruh keluarga Desai. Sederhananya, semua tuan dari keluarga Desai, tidak peduli siapa mereka, tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan mereka ditampar sampai mati. Xiao Yu memandangi reruntuhan itu sebentar dan tidak tahu harus berpikir apa. Yui, lelaki tua mana yang marah padamu? Qin Sengkei berbisik, dia tentu saja senang. Keluarga Qin, keluarga Li, dan keluarga kerajaan Tianluo seharusnya tidak lebih lemah dari keluarga Desai dan Pasa. Kedua keluarga ini secara diam-diam menyembunyikan kekuatan luar biasa, membuat mereka berada dalam posisi yang lemah. Kepunahan klan Desai hanya untuk membuat musuh tiba-tiba menjadi lemah dan lemah. Bagaimanapun, keluarga Pasa benar-benar sulit untuk menahan serangan 3 kekuatan. Qin Yuyi berkata, siapa dia? Mungkin sudah waktunya untuk memberitahumu. Qin Sengkei mengerang, tetapi matanya tertuju pada Xiao Yu yang melayang di kehampaan, dan dia berhenti berbicara. Berkibar di reruntuhan, kaki Xiao Yu jatuh di dinding yang belum runtuh. Boom! Begitu kakinya menyentuh, dinding itu segera mengeluarkan suara ledakan, dan itu berubah menjadi abu terbang pada saat itu, benar-benar menghilang, dan itu sudah hancur. Xiao Yu terkejut lagi. Dia dengan cepat melintas, tetapi semua hal yang dia temui berubah menjadi abu terbang. Tidak ada yang tersisa. Keluarga besar Desai, keluarga Desai yang telah ada selama 200 tahun, menghilang. Apa yang kau temukan? Tanya Qin Sengkei sambil tersenyum. Xiao Yu berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tidak salah, seharusnya ada beberapa api di sini. Api-api ini adalah kunci untuk menghancurkan keluarga Desai. Qin Sengkei mengangguk dan berkata, iya. Panggilan. Xiao Yu menarik napas, dan menenangkan suasana hati yang mendidih, berkata, kurasa aku tahu siapa itu. Mengerti. Qin Sengkei dan Qin Degu saling memandang dengan ekspresi terkejut, tetapi mereka tidak pernah mengungkapkan identitas orang itu, dan orang yang benar-benar tahu, yaitu, kepala 7 keluarga kuno, sisanya hanya tahu sedikit bulu, saya pasti tidak akan menebak identitas orang itu. Bicaralah. Qin Sengkei berkata dengan penuh minat. Xiao Yu menunjuk ke reruntuhan di depan. Keluarga Guan Desai telah hancur. Kekuatan manusianya luar biasa, yang terendah adalah Raja Perang, dan bahkan alam yang lebih tinggi tidak diketahui. Orang-orang, sejauh ini, saya hanya bertemu satu orang. Salah satunya, yang kedua adalah bahwa masih ada jejak kekuatan di reruntuhan itu. Jika saya menilai dengan baik, itu seharusnya kekuatan api dan kekuatan Seon. Sejauh yang saya tahu, tampaknya hanya ada satu orang yang mengendalikan api aneh itu. Ketiga, iblis kecil itu terluka akhir-akhir ini.
Dia dapat menyerang dengan segera dan memberikan keluarga Desai pukulan yang fatal. Pertama, kita harus tahu siapa untuk iblis kecil itu. Dia pasti berada di ibu kota kekaisaran sebelum dia dapat segera merespons. Jadi saya menyimpulkan bahwa pria misterius yang telah melindungi iblis kecil itu adalah Tuan Gothik. Tuan, Qin Yuyi berkata dengan heran. Qin Sengkei juga membuktikannya, dengan berkata, kesimpulanmu benar. Orang yang menembaknya adalah Master God, yang juga muncul pada hari bulan Yuyi, tiba-tiba muncul di keluarga Qin, dan ditunjuk untuk melindungi keselamatannya. Kejadian itu memberi tahu 7 keluarga kuno agung, dan ini melahirkan perintah hukuman mati baru untuk 7 keluarga kuno agung. Petik 2. Kenapa? Kenapa Master begitu baik padaku? Qin Yue berkata dengan bingung. Dia benar-benar bingung, karena dia tidak banyak berhubungan dengan Master God sejak awal ingatannya, atau bahkan kurang dari 2 kali setahun, dan itu hanya beberapa kata, karena kemampuan luar biasa Master God Li Xie dalam membuat senjata. Jadi Qin Yuyi secara tidak sadar berharap bahwa Master dapat membantunya membuat sesuatu yang palsu. Menurutnya, kontak-kontak itu tidak merasakan perhatian khusus yang dimiliki Master Gotrice untuknya, setidaknya tidak ada instrumen suci yang diberikan kepadanya. Aku tidak tahu tentang ini. Qin Sengkei menggelengkan kepalanya, mungkin hanya para patriark dari 7 klan kuno agung yang bisa tahu. Dia berkata ada jeda, dan dia melangkah maju dengan lembut. Di Xiaoyu berbisik, identitas Master sama dengan Dewa 3 warna dalam 7 keluarga besar kuno. Setelah berbicara, Qin Sengkei melangkah mundur, dan tidak ada seorang pun di luar yang mendengar ini. Xiaoyu sangat terkejut sehingga dia merasakan gelombang besar. Apakah identitas Master sama dengan 3 warna? Anda harus tahu bahwa Dewa 3 warna dan adalah yang teratas dalam 7 keluarga besar kuno, dan pewaris masa depan seperti Ziyan dan Yulan Ruo tidak dapat mengetahuinya. Identitas Master dapat dicantumkan dalam tingkat kerahasiaan seperti itu. Apa artinya ini? Xiaoyu mengingat semua proses yang dia lakukan saat berhubungan dengan Master Gothik, terutama saat pertama kali perkenalan Ziyan. Saat itu, Ziyan sangat menghormati Master Gothik. Intervensi Master Gothik Xie kali ini, saya khawatir situasi Kekaisaran Tianluo juga menjadi dasar untuk ini, kan? Xiaoyu menatap reruntuhan di depannya, dan berkata dengan penuh emosi. Satu orang mengubah situasi di satu negara. Awalnya, dia membiarkan Hoshino keluar, tetapi itu hanya memberikan sedikit efek jera. Master Gothik Rie bagus. Begitu dia menembak, dia menghancurkan satu keluarga besar. Awalnya, kedua keluarga itu bergabung bersama, dan keluarga Desai binasa. Kemudian satu-satunya keluarga Pasa, yang tersisa mungkin tidak memiliki perlawanan. Kecuali jika keluarga kuno campur tangan, ini jelas tidak realistis. Permainan di antara mereka masih berlangsung, dan tidak mungkin membiarkan keluarga kuno dan alien campur tangan dalam urusan daratan sebelum waktunya, yang akan merugikan mereka. Keluarga Pasa pasti kalah. Qin Sengkei tertawa, dan dia tidak menyangka situasinya akan berubah begitu cepat. Menurut pengetahuanku tentang Griffith, orang ini kemungkinan besar akan sepenuhnya mengontrak kekuatan keluarga Pasa, dan keluarga Zhu dan keluarga Luo akan campur tangan. Tentu saja, ada batasan untuk campur tangan semacam ini. Xiaoyu berkata, bagaimana mengatakannya? Keluarga Zhu dan keluarga Luo tidak dapat memprovokasi yang benar dan yang salah di ibu kota kekaisaran pada awalnya. Setidaknya generasi kedua tidak dapat dengan mudah beroperasi. Satu-satunya hal yang dapat bertindak adalah generasi muda. Menurut pendapatku, generasi muda memiliki Anda dan sulit untuk berkembang. Ada gelombang besar, tetapi keluarga Xie Anda di kota Langya mungkin dalam bahaya. Kata Qin Sengkei. Setelah penyebutannya, wajah Xiaoyu juga berubah. Selain itu, keluarga Zhu dan keluarga Luo mungkin takut pada Tuan Gothik Rie, dan tidak berani terlalu lancang di ibu kota Kaisar Tianluo. Xiaoyu menerima perintah untuk membunuh, bahkan jika dia dipaksa berperang sebelum dia dewasa. Bagaimana mungkin keluarga besar di zaman kuno menelan nafas ini? Mereka ingin pergi ke kota Langya, yang terbaik adalah berpikir jernih, lebih baik tidak menghancurkan kota Langya. Xiaoyu berkata dengan sedikit sarkasme, dan sekarang keluarga Raja Tentara Bayaran telah pindah ke rumah Xie di kota Langya. Raja Penjara Kayu dan Raja Tentara Bayaran, 2 master tingkat Raja 10 teratas, juga dapat menduduki peringkat teratas, ditambah Zhou Juewu yang akan memasuki tingkat Raja 10. Bukankah kekuatan semacam ini yang akan diserang oleh orang biasa? Ya, bahkan keluarga kuno besar, bagaimanapun,
keluarga Zhu dan Luo tidak sekuat 7 keluarga kuno besar. Melihat kepercayaan diri Xiao Yu, Qin Zhengke hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia juga tahu bahwa keluarga Xie sekarang memiliki 2 pembantu yang sangat kuat. Secara relatif, jika Master God Xie menjaga Qin Yuyi, tampaknya ada 2 Master Raja 10 teratas dan 1 Master Raja Semu 10 Xie Jiadan yang berkuasa. Ini kacau, terutama Raja Tentakel. Mengenai waktu keberadaan, Raja Tentakel tidak ada duanya. Benar-benar tidak diketahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki Raja Kayu yang ulet, dan berapa banyak Warcraft tingkat 10 Raja yang terkait dengannya. Ini benar-benar mendesak, dan sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Iblis kecil, mari kita kunjungi Master, kata Xiao Yu. Qin Yuyi setuju, dan mengikuti masa lalu. Gadis ini seperti pria yang telah melupakan ayahnya. Qin Zhengke berkata dengan cemburu. Dalam kasusku, dia sepertinya tidak pernah setuju dengan begitu bahagia. Biasakan saja, Qin Degu tertawa. Kedua pemimpin keluarga Qin saling memandang, keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Xiao Yu dan Qin Yuyi tiba di toko senjata tempat Tuan God Xie berada, dan jawabannya adalah, Tuan keluar lebih awal karena dia merasa ada yang mengabaikan kata-katanya, jadi dia menutupnya lagi dan waktunya telah diberikan. Sudah sebulan. Tuan God Liece perlu mundur selama sebulan lagi. Itu juga membuktikan bahwa keluarga Desai memang dihancurkan oleh Tuan Gotik Restoran Golden Brilliant lantai 9. Xiao Yu, Yaking, Qin Yuyi, dan Li Chaofeng semuanya hadir. Ada banyak harta karun lezat di atas meja, tetapi penampilan mereka berbeda. Di antara mereka, Qin Yuyi adalah yang paling terbuka dan makan. Yaking Meiyu melihat dengan sedikit pikiran, tetapi Xiao Yu dan Li Chaofeng keduanya tersenyum dan tertawa. Sudah lebih dari 20 hari sejak kematian keluarga Desai. Dengan kematian keluarga Desai, pertempuran naga yang baru saja dipentaskan Tian Luodi berakhir dalam sekejap, dan kekuatan keluarga Desai yang tersisa hancur. Kecuali anggota yang menduduki posisi penting di ketentaraan, mereka memilih untuk bergabung dengan keluarga Pasa, dan sisanya hanyut. Dapat dikatakan bahwa upaya keluarga Desai selama lebih dari 200 tahun telah hancur total. Lao Li, melihatmu tertawa terbahak-bahak, apakah kamu bertemu dengan wanita cantik yang kamu sukai? Xiao Yu berkata kepada Li Chaofeng dengan konyol. Yaking mendengar itu, beberapa orang yang tidak senang mengulurkan tangan ke bawah meja dan dengan keras memberikan tangan kepada Xiao Yu, sepertinya mengatakan bahwa ada hadiah yang cantik, Anda perhatikan. Tentu saja, tanpa kata-kata Li Chaofeng, Yaking tidak peduli dengan apa yang dikatakan Xiao Yu, atau bahkan beberapa lelucon. Saya telah mempelajari semua keterampilan bertarung yang Anda berikan kepada saya. Li Chaofeng tersenyum cerah, dan bahkan bersemangat, saya punya ide sekarang. Jika saya dapat menyelesaikannya, saya pikir saya pasti akan membantu Lao Zhou. Oh, Xiao Yu langsung bersemangat. Bagi Zhou Zhenwang, dia sedikit khawatir. Jika dia mematahkan satu lengannya, efektivitas tempurnya pasti akan berkurang. Kuncinya adalah apakah kepercayaan diri di lubuk hatinya yang dalam bahwa dia ingin keluar dari langitnya sendiri telah terpengaruh. Lagi pula, di mata Xiao Yu di sini, siapa yang benar-benar dapat tumbuh bersamanya dan bertarung melawan musuh asing. Sejauh ini, tampaknya hanya Zhou Zhenwang dan Bing Wu, yang lainnya seperti Qin Yuyi, termasuk dalam variabel. Berkat perawatan Master Gothik, masa depannya tidak seorang pun berani mengatakan apa yang akan terjadi. Lang Zhantian dan Lin Dongyun memiliki bakat yang bagus. Setelah upacara pembaptisan keluarga, mereka juga akan menjadi generasi yang luar biasa dari generasi muda. Dibandingkan dengan Zhou Zhenwang dan Bing Wu, mereka tampaknya sedikit lebih buruk. Sejauh menyangkut Li Chaofeng, dia dapat memberikan keterampilan bertarung yang kuat, tetapi tidak mungkin untuk berdiri sendiri. Seberapa yakinnya? Xiao Yu bertanya. Li Chaofeng mengangkat jarinya, 70%. Tidak, terlalu sedikit. Xiao Yu melambaikan tangannya, setidaknya 90%. Itu sudah banyak 70%. Kamu harus tahu bahwa ketika aku menciptakan badai, aku hanya 40% yakin. Li Chaofeng memutar matanya, tetapi keduanya memiliki arti yang sangat berbeda bagi Xiao Yu. Xiao Yu mengerang dan berkata, aku akan membantumu memasuki paviliun keterampilan bertarung keluarga Qin untuk mempelajari keterampilan bertarung sekali. Pada saat itu, seberapa percaya diri kamu? Qin Jiadou Jige,
Li Chaofeng menatap Qin Yuyi. Iblis besar memiliki kata terakhir. Orang tua itu selalu mematuhi iblis besar. Tangan Qin Yuyi berminyak dan dia merobek kaki domba. Dia termasuk tipe wanita cantik yang tidak makan lemak. Li Chaofeng menatap Xiao Yu dengan heran. Lao Li, ada beberapa hal yang tidak perlu aku sembunyikan darimu lagi. Apakah kamu tahu dukungan keluarga Star Soul untukku? Xiao Yu tertawa. Aku tidak ingin Yaking tiba-tiba menyela, baru 1 hari yang lalu, ayahku mendengar berita itu, Zian telah kembali ke keluarga Wang, sepenuhnya menyatukan pikiran keluarga Wang, dan memutuskan bahwa keluarga Wang akan mendukungmu. Aku pikir berita itu akan segera datang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Xiao Yu selalu menganggap keluarga Wang sebagai pendukungnya, tetapi tidak sekuat keluarga Xinghun. Bagaimanapun, Zian bukanlah patriark, tetapi pewaris patriark, dan keluarga Wang adalah salah satu dari 7 keluarga kuno. Populasinya saya khawatir jumlahnya hampir 2 juta. Untuk keluarga sebesar itu, pasti ada pertikaian internal dalam keluarga, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi monolitik. Oleh karena itu, untuk menyatukan kekuatan keluarga dan membentuk opini yang bersatu, Zian tidak sepenuhnya percaya diri. Tidak ada seorang pun di keluarga Wang. Xiao Yu bertanya, tentu saja, beberapa orang keberatan. Yaking tertawa, seperti keluarga Star Soul kita, selain Zian, keluarga Wang juga telah membina generasi muda. Orang ini tidak kalah dengan Zian. Zianlah yang akan mengendalikan keluarga Wang di masa depan. Tetua adalah kandidat terbaik, lawannya adalah yang dipimpin olehnya. Pertengkaran itu tampaknya sengit. Untuk mendukungmu, Zian bahkan menarik ayahku untuk bersorak. Pada akhirnya, keluarga Wang mampu menyatukan pemikiran mereka, atau dirimu sendiri. Kinerja lawan di sisi itu tergerak, yaitu, kamu sendirian, dan kamu telah memprovokasi pertikaian internal antara keluarga besar Kekaisaran Tianluo. Kamu benar-benar membunuh Gulit dengan kekuatanmu sendiri. Bahkan calon tetua keluarga Wang tidak bisa berkata-kata. Petik 2. Xiao Yu tertawa, adapun Yaking berkata, tentu saja, kamu harus tahu bahwa 7 keluarga kuno tidak terlalu memperhatikan hubungan keluarga mereka. Mereka hanya mengenali satu kebenaran, yaitu, yang tertinggi dari yang kuat. Dia juga menatap cahaya panas Xiao Yu, kamu bukan mereka yang telah dikultivasikan oleh keluarga besar, bahkan mengolah pembenaran mereka di usia remaja, telah mencapai tingkat seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Itu telah melampaui bantuan yang dibawa oleh Tricolor Sendan kepadamu, yang menunjukkan bahwa itu adalah bakatmu sendiri. Singkatnya, kamu benar-benar memiliki harapan untuk mencapai tingkat kaisar. Petik 2. Ternyata memang begitu. Yang kuat adalah yang tertinggi. Xiao Yu sekali lagi mempelajari 4 kata ini. Lebih dari 20 hari yang lalu, keluarga Desai yang kuat musnah. Akibatnya, keluarga kuno harus mengguncangnya. Mengapa? Itulah arti dari yang tertinggi. Tuan Gottlieb terlalu kuat, jadi keluarga besar harus membayarnya 3 poin. Dia Xiao Yu tidak kuat, tetapi mengungkapkan potensi yang lebih menakutkan. Setelah potensi ini dimanfaatkan, semua orang tahu bahwa itu pasti eksistensi terkuat di antara puluhan juta orang. Dan apa yang harus dilakukan keluarga Wang dan keluarga Xinghun mereka adalah membantu Xiao Yu memberikan arang di salju sebelum Xiao Yu tumbuh dewasa, jadi Xiao Yu akan memberi kedua keluarga itu keuntungan yang cukup besar di masa depan. Mungkin milikmu. Dengan dukungan yang jelas dari kedua keluarga besar, kepercayaan diriku akan lebih baik. Xiao Yu juga merasakan kegemparan, dia tahu bahwa itu semua adalah saudari Ziyan yang sangat peduli, penuh kasih dan sayang padanya. Yaking tersenyum dan berhenti berbicara. Ketika dia pertama kali mendapat berita itu, selain keterkejutannya, dia juga menemukan bahwa perasaan baik Ziyan terhadap Xiao Yu tampaknya jauh dari sederhana. Mendengarkan dengan saksama percakapan mereka, Li Chaofeng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu betul bahwa itu adalah kepercayaan padanya untuk mengatakan hal sebesar itu terlepas dari kehadirannya. Lao Li, kamu juga mendengar bahwa keluarga Wang dan keluarga Xinghun adalah salah satu dari 7 keluarga kuno. Mereka mendukungku karena aku memiliki Dewa Pil 3 warna, dan Dewa Pil 3 warna ini dapat membantuku menjadi kaisar perang. Xiao Yu juga tidak menyembunyikannya, dan menjelaskan secara singkat beberapa hal tentang Tricolor Sendan dan Kaisar Perang, dan akhirnya berkata, hubungan antara aku dan iblis kecil itu jelas. Ini telah menentukan keluarga Qin untuk berada di pihakku, jadi beberapa kata-kataku masih
Sedikit berguna. Aku akan membuka beberapa keterampilan tempur untukmu tanpa banyak kesulitan. Setelah mendengarkan laporan Xiao Yu, Li Chaofeng merasakan betapa luasnya dunia luar sekarang. Dulu ia merasa seperti seekor katak di dasar sumur. Perasaan yang sama juga ada dalam penciptaan keterampilan bertarung. Ia mampu menciptakan badai petir. Setelah bertahun-tahun gemilang dalam keterampilan bertarung tabu dan daya tarik hidup dan mati, ia merasa puas diri. Pada suatu waktu, ia agak sombong, dan kemudian ia menyadari bahwa ia punya alasan. Meskipun angin dan guntur itu kuat, peran fundamentalnya adalah fusi. Alasan mengapa kekuatannya begitu besar bukanlah seberapa kuat Feng Lei, tetapi karena Xiao Yu memiliki dua hal yang kuat, Ling Lei dan Ling Feng. Tanpa Spirit Thunder dan Spirit Wind, kekuatan petirnya tampaknya biasa saja. Dan Li Chaofeng selalu menggabungkan kehidupan manusia dan penciptaan keterampilan bertarung. Ini adalah cara yang sangat berbeda untuk memahami proses keterampilan bertarung yang diciptakan oleh orang lain dari pekerjaan orang lain, dan untuk memahami beberapa metode kehidupan dari penciptaan keterampilan bertarung. Sekarang kata-kata Xiao Yu telah membawa kejutan seperti itu. Jika Anda dapat melihat beberapa keterampilan bertarung di paviliun keterampilan bertarung keluarga Qin, saya rasa saya dapat memiliki lebih dari 90% kepastian untuk menciptakan keterampilan bertarung yang cocok untuk Lao Zhou. Li Chaofeng tertawa. Kata-katanya juga merupakan sebuah sikap. Itu adalah semacam kepercayaan diri. Itu bagus. Xiao Yu menarik napas, dan Li Chaofeng menatap benda-benda di matanya dengan tatapan linglung. Posturnya tampak jatuh dan dia tidak bisa menghindarinya. Melihat situasi ini, Xiao Yu tersenyum diam-diam. Tidak heran Li Fengchao, kepala keluarga Li, mengatakan bahwa cara Li Chaofeng menciptakan keterampilan bertarung sangat berbeda. Setiap kali suasana hati bergejolak, seringkali ada beberapa pencerahan. Xiao Yu berhenti berbicara dan makan. Setelah beberapa saat, Yaking menemukan bahwa Li Chaofeng masih sama, dan dia berbisik, "Ao Yu, saya keluar kali ini untuk memberitahu Anda bahwa Meng Yao mendapatkan daftar kandidat Tian Luo Wang, dan itu sangat optimis." "Siapa di sana?" Xiao Yu bertanya. "Raksasa, Nocturne, gadis bersayap, dan Tianyang semuanya adalah ras kuat dari ras lain. Raksasa dan Nocturne semuanya telah muncul di kompetisi pemuda daratan. Kalian juga harus memiliki karakteristik mereka sendiri. Jelas bahwa ras raksasa memiliki perubahan kekuatan ilahi, yang merupakan efek tipe kekuatan. Itu adalah yang paling sederhana tetapi juga yang paling kuat. Iblis malam, pemanah alami, memiliki sepasang murid iblis malam. Mereka dapat bertarung jarak jauh, tetapi juga melee adalah salah satu ras yang paling merepotkan." Yaking menganalisis secara rinci. Kedua keluarga ini dikirim oleh dua generasi raksasa muda dan setengah baya. Mereka seharusnya tidak dapat berbaris ke tingkat atas Raja Surga masa depan. Masalahnya adalah mereka adalah salah satu raksasa, berubah, dan Talos dari Nocturne. Reputasi mereka dalam dua ras juga sangat keras. Mereka sebanding dengan Nicholas dan Geralt yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi pemuda daratan. Ya, menurut informasi, keduanya juga memasuki ranah tingkat bumi 6 bulan lalu. Petik 2. Untuk alam tingkat bumi setengah tahun yang lalu, untuk orang-orang yang sangat berbakat seperti itu, mereka mungkin telah menyentuh tepi alam yang lebih tinggi, dan bahkan membuat terobosan, tetapi mereka tidak pernah mengatakannya. Bagaimana dengan dua lainnya? Xiao Yu tampak acuh tak acuh. Yaking melanjutkan, dua lainnya sedikit lebih tua. Jika kekuatan kedua kelompok etnis, Yiying dan Tianyang, dibandingkan dengan keluarga kuno, mereka mungkin berada di urutan kedua setelah keluarga Liu kecuali 7 keluarga kuno. Keluarga kuno lainnya, seperti keluarga Zhu dan keluarga Luo, seharusnya lebih baik. Petik 2. Jangan melihat klaim yang kuat ini, itu setara dengan akumulasi kekuatan selama ribuan tahun atau bahkan 2000 tahun, yang sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan biasa. Sederhananya, suku wanita bersayap dan suku Tianyang lebih baik daripada penguasa semua kekuatan kecuali 7 klan kuno besar dan keluarga Liu. Saya belum pernah mendengar tentang kedua ras ini. Xiao Yu berkata dengan jujur. Meng Yao tahu ini, jadi saya meminta saya untuk menyelidiki data dari kedua ras ini. Yaking berkata sambil tersenyum, dan kemudian berkata dengan sangat serius, kedua ras itu benar-benar kuat, dan kuncinya adalah kemampuan tersembunyi mereka. Sejauh yang diketahui sejauh ini, mereka kemungkinan besar bersembunyi di perairan di luar daratan,
dan mereka telah menetapkan mantra besar di pulau-pulau tempat tinggal etnis mereka, dan yang lain tidak dapat menemukan mereka, jadi pengetahuan mereka terbatas. Sangat, dia menyesap seteguk anggur yang melamun dan melembabkan tenggorokannya dan melanjutkan. Informasi yang dapat saya deteksi hanyalah kemampuan rasial dari kedua ras. Wanita bersayap dilahirkan dengan sayap dewi. Cahaya, petik 2, cahaya senyap, Xiaoyu membeku sejenak, bukan murid. Tidak, Yaking menjawab, suku Tianyang ini sangat berbeda. Dewa keheningan dianggap sebagai salah satu yang paling kuat dalam operasi pupil. Kultivasinya sangat ekstrim. Dikatakan bahwa ia dapat menghancurkan semua pertahanan dan mengolah dirinya sendiri. Sulit, tetapi orang-orang Tianyang hanya mengubah kekuatan pupil semacam ini menjadi kemampuan ras mereka. Mereka dapat menggunakannya sesuka hati tanpa harus memenuhi persyaratan yang sangat keras untuk berlatih teknik pupil. Xiaoyu butuh waktu lama untuk mengucapkan dua kata, hebat. Mungkinkah itu hebat? Kekuatan pupil yang bermartabat diubah menjadi kemampuan ras oleh orang lain, belum lagi kekuatan cahaya ilahi-ilahi ini untuk mencapai cahaya ilahi-ilahi dari operasi diabetes bahkan yang paling lemah dan mengejutkan. Ini benar-benar bagus, seberapa yakin kamu? Yaking bertanya. Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak berani mengatakan seberapa yakinnya dia. Itu karena pihak lain lebih sombong daripada yang lain. Bagaimana dia bisa berhati-hati dan tidak mengenal pihak lain? Jangan katakan ini di depan Meng Yao lagi, atau dia pasti akan khawatir tentang kematian. Yaking berbisik, Tian Luo adalah calon suaminya. Jika suku wanita sayap menang pada akhirnya, ras lain tidak akan bekerja. Selain itu, Meng Yao adalah wanita cantik nomor 1 di daratan. Saya pikir mereka harus tahu sedikit, dan kemudian mereka akan menyalahkannya jika mereka tidak bekerja keras. Ini benar-benar merepotkan. Xiaoyu tertawa. Melihatnya tertawa, Yaking mengerjap dan berkata dengan marah, aku mengkhawatirkanmu tanpa alasan. Kamu tidak mengambil semuanya ke dalam hati. Xiaoyu berkata dengan ringan, aku Xiaoyu. Berbicara 5 kata dengan tenang, tetapi menunjukkan momentum yang meyakinkan, yaitu mendominasi, seseorang secara alami akan terbentuk setelah periode pertarungan yang lama. Hati-hati juga, kata Yaking. Ini terkait dengan kejadian seumur hidup Meng Yao. Selain itu, wanita cantik nomor 1 di daratan, jangan pedulikan pencuri bunga ini, jangan direnggut oleh orang lain. Bagaimana denganmu? Xiaoyu menatap wajah cantik Yaking dan berkata dengan belak-belakan. Wajah cantik Yaking tiba-tiba ditutupi oleh lingkaran merah. Gu berkata bahwa dia berkata, saya mendengar bahwa tuan dari suku gadis bersayap bernama Ani, yang merupakan kecantikan yang tak tertandingi. Dia juga memiliki suku gadis bersayap di belakangnya, ras super, tidakkah kamu akan menjadi pencuri lagi? Xiaoyu tertawa, bisakah aku berpikir begitu, saudari King cemburu? Potong, gadis ini akan cemburu, apakah kamu memiliki masalah dengan kepalamu? Yaking mencibir bibirnya, sangat meremehkan, dan pada akhirnya tampaknya takut salah paham, ditambah kalimat, aku untuk menari es, Yui dan mimpi Yao mereka khawatir, kami adalah saudara perempuan yang baik. Xiaoyu menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, saya mengerti. Suami kakak, silakan. Yaking mengulurkan tangannya dan memberikan pukulan keras pada kaki Xiaoyu, lalu menoleh untuk mengabaikannya. Pada saat ini, Li Chaofeng yang gemetar tiba-tiba gemetar dan mengangkat kepalanya. Kapan aku akan pergi ke Qinjiado Jige? Kurasa aku sudah punya beberapa ide dan butuh banyak keterampilan bertarung untuk memperkaya. Segera, Xiaoyu sangat gembira. Beberapa orang segera keluar dari restoran Jin Bihui dan bergegas ke keluarga Qin. Siapa yang tahu bahwa begitu mereka pergi, mereka datang untuk mencari masalah, dan menunjuk langsung ke Xiaoyu di luar restoran Golden Brilliant. Sekelompok orang berbaris dan menghalangi pintu. Semua orang berpegangan tangan dengan punggung mereka, sedikit mengangkat kepala mereka, dan mereka tampak seperti tidak takut pada langit. Restoran Golden Brilliant sama sekali bukan keluarga Tian Luo. Di mata keluarga Li, tidak mengherankan jika mereka seperti itu. Xiaoyu dapat melihat sekilas, asal-usul ini benar-benar tidak sederhana. Di antara mereka adalah Zhu Rongs dari keluarga Zhu dan Luo Fangbei dari keluarga Luo. Mereka adalah tuan dari dua keluarga kuno besar. Luo Xingge, Zhu Cheoksun, apa yang kalian lakukan? Yaking mengenali dua pria yang berdiri di tengah, Liu Mei sedang memetik, tampak dingin dan bertanya-tanya. Pria yang berdiri di sebelah kiri,
berusia sekitar 23 atau 4 tahun, tampak sangat biasa. Hal yang paling mencolok adalah tingginya, yang panjangnya sekitar 2 meter. Sebuah halte di sana seperti menara, menghalanginya. Yang terakhir menarik perhatian banyak orang. Dia adalah pendukung di belakang keluarga Desai, Luo Xingge dari keluarga Luo, keluarga kuno. Diikuti olehnya adalah Luo Fang yang telah berpartisipasi dalam final kompetisi pemuda daratan utara. Pria di sebelah kanan lebih istimewa. Penampilannya seperti nama belakangnya, Zhu Ze, Zhu Yi, yang tingginya sekitar 1,6 meter, tetapi beratnya lebih dari 300 kg. Dapat dibayangkan bahwa dia termasuk dalam itu. Tipe ini horizontal dan panjang, dan kesalahan arahnya sangat serius. Kepala seperti babi bukanlah rumput, dan sangat cerah. Mata terjepit ke dalam celah oleh lemak di wajah. Dia adalah Zhu Cheoksun dari keluarga Zhu, diikuti oleh Zhu Rongs. Total lebih dari 10 orang dari kedua belah pihak, masing-masing setengah, memblokir pintu keluar restoran. Tindakan arogan seperti itu secara alami menarik perhatian banyak orang. Nona Yaking, kami di sini untuk menemukan Xiaoyu, tolong lepaskan aku. Luo Xingge berkata dengan lemah. Saat ini, sikap 7 keluarga kuno utama secara bertahap menjadi jelas. Sebagai keluarga Luo dan keluarga Zhu yang bergantung pada keluarga Wu, mereka secara alami menentang keluarga Wu. Sikap keluarga Star Soul telah kehilangan rasa hormatnya. Pria yang tidak seharusnya bersembunyi di bawah perlindungan wanita. Zhu Cheoksun bahkan lebih lugas, ironisnya lugas. Senyum keluar dari mulut Xiaoyu. Dia tidak percaya bahwa ketika Yaking dan Qin Yui berada di sisi mereka, orang-orang ini berani mengambil tindakan. Belum lagi kekuatan di belakang kedua wanita itu, hanya kekuatan Yaking, mereka bisa menyapu mereka sendirian. Ingin bertarung, Qin Yui sekarang tahu siapa yang melindunginya, dan juga mengangkat tangannya untuk menghancurkan keluarga Desai. Dia bahkan kurang ajar dan sombong. Kesombongan seperti ini tidak ada yang berani mengatakannya. Luo Xingge berkata dengan enteng, Nona Qin, kami datang hanya untuk memberitahunya sesuatu, tetapi kami tidak punya keberanian untuk melakukannya. Kami masih butuh Nona Qin untuk maju. Orang ini benar-benar mengecewakan. Apa yang kamu bicarakan? Qin Yui menatap. Xiaoyu menepuk bahunya, melangkah maju, berdiri di tangga, dan menatap mereka. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mencariku. Rak yang sangat besar. Zhu Rongs bersenandung. Semua orang marah. Xiaoyu, aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa Luo Xingge dan Zhu Cheoksun juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Raja Tianluo. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan kami. Luo Xingge berkata perlahan, tampaknya khawatir orang lain tidak akan mendengarnya. Kata-katanya jatuh, dan dia segera melihat bahwa kedua wajah Zhuo Luo sedang menyombongkan diri. Xiaoyu juga mengerutkan kening. Mengapa Luo dan Zhu juga harus berpartisipasi? Ini bukanlah hal yang baik, belum lagi kedua keluarga ini selalu dekat dengan keluarga Desai dan keluarga Pasa, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk bersaing dengan keluarga kerajaan Tianluo. Sikap mereka terhadap diri mereka sendiri saja sudah mengetahui tujuan dari partisipasi ini. Baik Luo Fangbei maupun Zhu Rongs, yang telah berpartisipasi dalam final kejuaraan pemuda daratan, hanya bermain. Melihat postur mereka, tampaknya mereka menghormati Luo Xingge dan Zhu Cheoksun, yang menunjukkan bahwa keduanya bukanlah orang yang mudah. Yaking pernah berkata bahwa keluarga kuno selalu mengikuti aturan yang terkuat. Dalam keluarga besar kuno, perasaan sangat lemah, hanya yang terkuat yang dapat dihormati. Luo Xingge dan Zhu Cheoksun jelas memiliki rasa hormat seperti itu. Di final kontes pemuda daratan, kalian beruntung menang, dan sekarang saatnya untuk mencapai akhir. Zhu Cheoksun berkata sambil tersenyum, lemak di wajahnya juga bergetar, tetapi ada ancaman-ancaman dalam kata-katanya, jelas dia jelas memberitahu Xiaoyu bahwa dia ada di sini untuk membunuh. Aku suka makan daging babi, tapi aku tidak tertarik pada babi, kata Xiaoyu dingin. Zhu Cheoksun tiba-tiba menjadi marah. Ini adalah tabu baginya. Tanpa menunggu dia marah, Xiaoyu sudah melangkah ke arahnya. Dua wanita cantik, Yaking dan Qin Yui, segera melangkah maju dan berdiri di sampingnya. Li Chaofeng tetap di belakang seperti pengikut kecil, dan mengikuti langkahnya. Zhu Cheoksun yang marah hendak menghalanginya. Ketika dia melihat Qin Yue menekan tangannya di gagang pedang, dia langsung merasakan hawa dingin dari punggungnya. Bahkan jika itu Yaking, dia berani mengambil tindakan. Hanya iblis kecil ini,
pikirkan tentang seni bela diri keluarga Zhu, yang mengklaim sebagai keluarga terbesar, dengan tegas melarang konflik dengan Qin Yuyi. Lihatlah nasib keluarga Desai. Dia tidak melakukan tembakan, dan mencibir dengan ironis, Xiaoyu, kamu pengecut yang bersembunyi di pelukan seorang wanita. Xiaoyu skeptis, apakah dia pengecut? Untuk provokasi ini, Xiaoyu tidak tertarik untuk mengabaikannya sama sekali. Bagaimanapun, Anda juga harus berpartisipasi dalam pemilihan Raja Tianluo. Pada saat itu, Anda dapat melihat bab yang sebenarnya di tangan Anda. 4 orang berjalan di antara keduanya. Wajah kedua Zhu Luo sangat jelek. Hanya mata Zhu Rongs yang bersinar dengan ekstasi. Pria ini adalah usus ayam berperut tikus. Dia mencemooh Xiaoyu ketika dia berhadapan dengan Stormwind Strider dalam kontes. Saya masih memiliki dendam di hati saya, melihat Zhu Cheoksun terprovokasi. Hati saya berpikir tentang bagaimana Zhu Cheoksun membunuhnya Xiaoyu. Yang lain tidak tahu, Zhu Rongs sangat jelas. Zhu Cheoksun kejam. Dia pernah menangkap seorang anak dari keluarga Zhu yang menyiksanya seperti babi. Dia dikurung di sebuah gua dan mematahkan semua tulang, tetapi dia tidak membiarkan orang itu mati. Dia berkabung selama 3 hari 3 malam sebelum membunuhnya. Xiaoyu terang-terangan mengejek Zhu Cheoksun sebagai babi, yang menyinggung tabu terbesar Zhu Cheoksun. Melihat kemarahan gila Zhu Cheoksun yang berkedip di matanya, Zhu Rongs hampir tertawa terbahak-bahak. Kembali ke rumah Qin dari restoran emas cemerlang. Xiaoyu membawa Li Chaofeng langsung untuk menemui Qin Shengkai, kepala keluarga Qin, dan memberitahu Li Chaofeng untuk memasuki paviliun Douji. Dalam hal ini, Qin Shengkai telah memikirkannya, karena orang-orang kuno Qin membakar paviliun Douji Li Jia. Meskipun demi Xiaoyu sekarang telah bergabung dengan keluarga Li, jika keluarga Li ingin sepenuhnya melonggarkan keterasingan di hati mereka, mereka masih harus membuat beberapa gerakan ya, jadi tidak ada halangan. Xiaoyu membawa Li Chaofeng ke paviliun teknik bertarung keluarga Qin. Dia tidak pergi, dan tinggal di paviliun teknik bertarung keluarga Qin untuk melihat beberapa teknik bertarung, tetapi teknik bertarung yang hanya bisa masuk ke matanya sulit ditemukan. 2 teknik bertarung Balongkuan dan Unstable Flying Sword telah menghasilkan teknik bertarung dan kemudian menggabungkannya menjadi lebih dari 10 jenis teknik bertarung. Masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan teknik bertarung teratas mungkin tidak dianggap olehnya. Dia hanya melihat 2 atau 3 gulungan keterampilan bertarung. Orang tua Qin selalu datang untuk memberi tahu mereka. Ini dia Master Gothic. Ketika saya melihat Master Gothic Xie lagi, Xiaoyu tidak lagi setenang dulu, dan kegembiraannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Master Gothic Xie dapat menghancurkan keluarga Desai dengan 1 tangan, dan dapat membuat 7 keluarga besar kuno takut dan gentar. Bukankah ini impian terbesar Xiaoyu? Dia telah menjadi master pertama di bawah bintang-bintang dan memiliki kekuatan untuk menyapu semuanya. Master Trichet menunjukkan kemampuan ini. Master, Xiaoyu berkata dengan hormat. Di ruang tamu, hanya Master Gothic Xie dan Qin Yuyi, Qin Shengkai, Qin Degu, dan Yaking dari keluarga Qin yang tidak hadir. Jelas, Master Gothic Xie tidak ingin mereka mengetahui sesuatu. Anak muda, kita bertemu lagi, kata Master Gothic sambil tersenyum. Xiaoyu berkata, saya juga menciptakan pisau Raja Bulan untuk saya sebagai rasa terima kasih. Pedang surgawi. Ketika Qin Yuyi mendengarnya, matanya membelalak. Bagi siapapun, Raja Surga adalah senjata yang paling kuat. Hanya senjata super yang dapat disaingi oleh 10 prajurit mistik teratas, betapa sulitnya untuk dibuat. Sambil melambaikan tangannya, Master Gothic tertawa, sebaliknya, aku harus berterima kasih padamu. Xiaoyu membeku, berterima kasih padaku. Menciptakan Moonfall Knife membuatku menyadari sesuatu, kata Master Gothic. Itu saja, berdasarkan kekuatan Master Gothic, sangat sulit untuk maju ke kota. Mampu menyadari beberapa hal secara alami bukanlah hal yang istimewa bagi kultivasinya. Master, aku juga menginginkan pedang Raja Surgawi. Seru Qin Yuyi, kamu tidak membutuhkan Raja Surga. Master Gothic tertawa, jika kamu mau, aku akan menerimamu sebagai murid dan mengajarimu sesuatu. Qin Yuyi menatap Xiaoyu. Belum memanggil Master, Xiaoyu buru-buru. Master, kata Qin Yue. Melihatnya, dia tampak agak enggan. Melihat vertigo Xiaoyu, dan melihat sikap keluarga kuno besar terhadap Qin Yuyi, dia tahu bahwa kengerian Master Gothic bahkan enggan.
Diperkirakan bahwa semua orang di benua itu menjadi gila. Pada saat yang sama, Xiao Yu juga mengerti mengapa Master Godric Rie menunjukkan bahwa dia harus melindungi Qin Yuyi. Jelas, dia telah mengidentifikasi Qin Yuyi sebagai muridnya. Jangan panggil aku Master sekarang, apakah kamu bisa menjadi muridku? Kamu masih perlu melihat apakah dia bisa membantumu. Master Godric Xie melirik Xiao Yu. Xiao Yu menunjuk hidungnya, aku. Ya, jika kamu bisa membantunya mendapatkan Tian Sui Lingzu, dia bisa menjadi muridku, kata Master Godric. Tian Sui Lingzu. Ketika Xiao Yu mendengar nama ini, dia langsung teringat pada dua manik-manik di sekitar roh dewa tiga warna di tubuhnya. Yang satu adalah Skyfire Spirit Bat dan yang satunya lagi adalah Skywine Spirit Bat. Mendengar namanya, Anda tahu bahwa ini termasuk dalam serangkaian benda. Dengan Tian Sui Lingzu, Qin Yuyi dapat menjadi murid Master Godric Rie. Lalu apa arti Tian Sui Lingzu, Tian Huo Lingzu, dan Tian Feng Lingzu? Pikiran Xiao Yu sedikit bingung. Iblis kecil, yakinlah, aku akan mendapatkan Tian Sui Lingzu. Xiao Yu penuh percaya diri. Dia telah memperoleh Tian Huo Lingzu dan Tian Feng Lingzu. Secara alami, dia tahu bahwa Tian Sui Lingzu hanya dapat digunakan oleh bajingan tiga warna. Ditangkap, baiklah, Lingzu air manis ada di Danau Dewi, kita akan pergi sekarang. Master Godric Xie mengulurkan tangan dan meraih bahu Xiao Yu, tubuhnya sedikit berkedip, dan dia meninggalkan keluarga Qin. Xiao Yu hanya merasakan bunga di depannya, dan dia kehilangan perasaan terbang. Ketika dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dia merasa pusing. Danau Dewi, hanya butuh sekejap mata untuk mencapai Danau Dewi. Anda harus tahu bahwa Xiao Yu juga melakukan perjalanan dari keluarga Qin ke Danau Dewi berkali-kali. Diperkirakan butuh waktu lebih dari 10 menit untuk melaju dengan kecepatan penuh. Alhasil, Master Godric dengan dua orang, hanya butuh waktu tidak lebih dari 2 detik. Ini terlalu cepat. Rumah Dewi di tepi Danau Dewi telah dibangun kembali, dan bahkan lebih tinggi dan megah. Awalnya hanya 3 lantai, tetapi sekarang menjadi 9 lantai. Meskipun arus wisatawan terus-menerus, itu telah merusak gaya di sini, dan terlihat sedikit berbeda. Tian Sui Lingzu berada di dasar Danau Dewi, kata Master Godric. Xiao Yu mengangguk, dan tersenyum pada Qin Yuyi. Yuyi, kamu dan Master pergi ke Menara Dewi sebentar, dan aku akan segera mendapatkan Tian Sui Lingzu. Iblis, kamu harus berhati-hati, kata Qin Yue. Xiao Yu meremas wajah halus Qin Yuyi, melangkah keluar, dan mencapai posisi di tengah Danau Dewi. Dia melambaikan tangan ke Qin Yuyi dan tidak memasuki Danau Dewi. Begitu dia memasuki Danau Dewi, Xiao Yu terus menyelam. Dia sangat jelas bahwa Tian Sui Lingzu mungkin berada di dasar Danau Dewi, ditambah dengan sifat kayu dari Dewa Tiga Warna di tubuhnya, dan air roh kecubung, tetapi sekarang dia masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya, dan dia berharap untuk mengeluarkan air kristal ungu. Di Danau Dewi, memiliki air roh kecubung memiliki efek yang sama sekali tidak terduga. Ketika tenggelam hampir 100 meter, Xiao Yu menemukan bahwa sebenarnya ada lubang hitam di bawah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sekilas. Danau Dewi ini benar-benar tak terduga. Terus tenggelam. Ketika mencapai lebih dari 300 meter, Ametis Lingsui akhirnya lolos dari Dewa Tiga Warna dan Xiao Yu hendak mengendalikannya dan memegangnya di tangannya. Untuk merayu air roh kecubung, pasti ada semacam kekuatan arogan di dasar Danau Dewi, atau sesuatu yang membentuk air yang berbeda. Ketika tenggelam hingga kedalaman 600 meter, Xiao Yu merasakan ada yang tidak beres. Danau Dewi ini hanyalah sebuah danau kecil di ibu kota Kaisar Tianluo. Danau ini akan terkenal hanya karena pemandangannya yang indah, tetapi tidak pernah menyangka bahwa danau ini begitu dalam. 600 meter, Xiao Yu tenggelam, merasakan bahwa tekanan di dalam air semakin berat dan ia semakin dingin. Ia memiliki cita rasa di Danau Bingyue milik orang-orang Bingyue. Ia juga sangat berhati-hati, roh kecubung melilitnya. Dengan cara ini, ia mampu mengisolasi air Danau Dewi. Tubuh Xiao Yu memiliki lapisan aliran air berwarna ungu, tetapi ketika ia tenggelam hingga kedalaman 700 meter, air roh kecubung memiliki postur terbang keluar dengan sendirinya. Apakah air yang berbeda terbentuk di sini? Xiao Yu merasakan perubahan air roh kecubung, dan tidak dapat menahan perasaan sesaat yang membosankan. Dia mengeluarkan sarung tangan penguasa dan meletakkannya di tangannya. Pisau Roh Kudus juga ada di tangannya. Dengan penyelaman yang curam,
Xiaoyu akhirnya melihat bahwa dia telah mencapai dasar Danau Dewi sekitar 800 meter jauhnya, dan ada sekelompok kecil gugusan air putih kecil yang berkedip di sini. Bola air kecil itu tidak lebih besar dari kepalan tangan, sebening kristal dan mengambang di atas air. Itu adalah air yang sangat berbeda yang baru saja terbentuk. Pembentukan air yang berbeda adalah ketika kekuatannya paling lemah. Bahkan jika itu dapat tumbuh menjadi air yang berbeda yang paling kuat, tidak ada banyak kekuatan ketika masih dalam masa pertumbuhan. Tidak mengherankan jika ametis Lingsui berperilaku seperti itu. Air roh ametis dapat melahapnya. Melihat ekspresi gelisah ametis Lingsui, Xiaoyu tidak dapat menahan tawa. Mengingat apa yang dikatakan binatang buas Baihu pada dirinya sendiri, Xiaoyu menghela nafas. Binatang buas Baihu membuat pernyataan dan mengambil guntur roh dan angin rohnya, yang berarti bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan guntur roh, angin roh, air yang berbeda, dan api aneh di masa depan. Meskipun dia memiliki air roh kecubung, begitu air roh kecubung tumbuh, itu pasti akan lepas dari kendalinya dan akan mengucapkan, "Selamat tinggal," kepadanya. Oleh karena itu, juga menjadi pertanyaan apakah akan membiarkan air roh kecubung melahap air asing yang baru terbentuk ini. Lupakan saja, air roh kecubung tumbuh, dan berikan kepada iblis kecil itu. Dia memiliki air roh kecubung. Kombinasi keduanya seharusnya meningkatkan kekuatan air roh kecubungnya beberapa kali lipat. Xiaoyu mengatakannya dia membuka ikatan dengan air roh kecubung, dan membiarkannya mengalir menuju air tawar yang baru saja terbentuk. Ametis Lingsui langsung terintegrasi ke dalamnya. Kedua aliran air itu mulai menyatu. Xiaoyu melihat sekeliling. Terakhir kali dia mendapatkan Skyfire Spirit Bat, itu adalah dewa tiga warna yang bereaksi lebih dulu, tetapi sekarang tidak ada reaksi sama sekali. Jelas, Tiansui Lingzu tidak ada di sini. Xiaoyu mulai mencari di dasar Danau Dewi, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan Tiansui Lingzu, tetapi menemukan sumber air Danau Dewi, yang merupakan air tanah. Melangkah ke dalamnya, Xiaoyu segera merasakan bahwa panci dewa tiga warna mulai bergetar. Dia melawan arus. Tiansui Lingzu jelas ada di sana. Xiaoyu melirik kembali kedua air berbeda yang masih dalam tahap pencampuran, dan dia bergegas maju dengan cepat, mencoba untuk kembali sebelum perpaduan air yang berbeda. Ding! Begitu dia berjalan tidak lebih dari 20 meter, dia merasakan bahwa sendan tiga warna tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam dan seperti dentang. Segera setelah itu, dada kiri Xiaoyu menjadi cerah. Sebuah bola kecil tiga warna, ungu, kuning, dan hijau, muncul di dada dan menyebarkan tiga warna. Itulah warna sebenarnya dari pil tiga warna. Aneh, apa yang terjadi? Xiaoyu mengerutkan kening. Aku mendapatkan pil tiga warna darinya, dan itu tidak pernah terjadi. Lanjutkan, pil tiga warna bergetar semakin keras, tetapi sinar cahaya yang dipancarkan oleh ketiga warna itu secara bertahap tersebar untuk membentuk tiga sinar cahaya terpisah, yang tidak lagi dalam fase satu sama lain dan mencerahkan jalan di depan. Pada saat yang sama, Xiaoyu juga melihat sinar cahaya datang dari kiri dan kanan. Merah, cian, biru, putih, hitam, emas, total 6 warna, hampir sama dengan postur ungu, kuning, dan hijau ajaib tiga warna. Jantung Xiaoyu bergerak. Dia bergerak maju dengan cepat. Sinar cahaya yang sama di kiri dan kanan depan juga bergerak cepat dan melesat maju. Sekitar 1 menit kemudian, Xiaoyu melihat dua orang muncul di kiri dan kanan. Situasi kedua orang ini sangat mirip dengan Xiaoyu. Mereka juga memiliki pil ajaib tiga warna di dada kiri mereka, salah satunya adalah api merah, putih muda, dan emas kemasan, yang merupakan pil ajaib tiga warna api, cahaya, dan emas. Yang lainnya adalah cian angin, biru air dan hitam gelap. Itu adalah dewi tiga warna angin, air, dan kegelapan. Dua dewi tiga warna berada di dua orang itu. Mereka semua berhenti ketika mereka berjarak sekitar 10 meter. Melayang satu sama lain, saling memandang. Pria dengan tiga warna api, cahaya, dan emas itu terlihat sangat muda, mungkin berusia 10 tahun, dengan rambut spiritual pendek, wajah persegi, alis tebal, dan perasaan seorang anak laki-laki besar dengan sinar matahari. Ada senyum tipis di sudut mulutnya, memegang dadanya dengan tangannya, menatap Xiaoyu dan orang lainnya. Orang dengan dewa tiga warna angin, air, dan kegelapan juga berusia sekitar 20 tahun, tetapi dengan tatapan tegas, menunjukkan senyum yang agung dan tak terkendali. Pria ini panjang,
matanya bersinar dengan cahaya, di wajah Xiaoyu dan pria lainnya menyapu. Xiaoyu memimpin dalam berbicara. Pria seperti anak laki-laki yang seperti sinar matahari itu tersenyum dan berkata, seni bela diri. Keluarga Wu. Xiaoyu sedikit terkejut. Meskipun tidak ada peringkat di antara 7 keluarga besar kuno, mereka saling memahami. Jika mereka harus memberi peringkat, keluarga Wu jelas merupakan keluarga besar pertama. Zheng Batian, kata yang lain, keluarga Zheng. Xiaoyu merasa sedikit rumit. Dia sudah tahu bahwa ada lebih dari satu obat mujarab 3 warna, dan dia tahu bahwa kemungkinan besar 2 bunga pansi 3 warna lainnya akan lahir, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa keduanya akan berasal dari 7 keluarga kuno. Dari sini, saya juga mengerti mengapa mereka memilih untuk bunuh diri dan menentang keluarga Xing dan keluarga Wang. Jelas, ada juga orang-orang di keluarga Wu yang merupakan penguasa Dewa 3 warna. Keluarga Wu dan keluarga Han bergabung. Keluarga Zheng memiliki penguasa 3 warna, dan mereka disatukan oleh keluarga Xiao. Xingjia dan Wang Jia mendukung Xiaoyu. Hanya keluarga Hu yang sejauh ini belum menyatakan posisi mereka. Dalam analisis terakhir, Dewi 3 warna memainkan peran yang menentukan. Pada akhirnya, siapa yang bisa menang tergantung pada prestasi Dewa 3 warna. Sederhananya, mereka bertiga adalah musuh terbesar. Dinamis, mendominasi, sayangnya, nama ini bagus, keduanya bermaksud menjadi sekuat dunia ini. Xiaoyu tersenyum dan mengerang. Surga seni bela diri berkata, yang mulia bangga dengan alam semesta, dan itu bahkan lebih sombong. Kemudian Zheng Batian mendengus dan tidak membuat janggut ini sama sekali. Ketiga master semuanya adalah master trikolor. Persaingan mereka berarti bahwa mereka secara alami akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Keduanya adalah anggota dari 7 keluarga dan sepenuhnya dikultivasikan oleh 7 keluarga. Xiaoyu juga tahu, perbaikannya sama sekali tidak lemah. Ketiganya seusia, dan sulit untuk mengatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Saya ingin Tian Sui Lingsu. Zheng Batian langsung ke pokok bahasan begitu dia membuka mulutnya. Wu Dongtian tersenyum dan berkata, saya juga menginginkannya. Kalau begitu, ayo pergi. Kata Xiaoyu. Itu bagus. Zheng dan Wu berbicara serempak. Pada saat yang sama, momentum mengerikan melonjak di tubuh ketiga orang itu, aliran air yang gelisah tiba-tiba bertambah cepat, dan pada saat yang sama, dada Dewa 3 warna di dada mereka juga bergetar jarang. Saat mereka mulai, perubahan yang menakjubkan juga terjadi di Danau Dewi. Danau Dewi yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak, dan gelombang air pun mulai terbentuk, dan kapal-kapal pesiar itu dipaksa kembali ke pantai. Gelombang semakin cepat dan semakin aneh. Gelombang air menunjukkan 3 arah, satu dari timur ke tengah danau, satu dari selatan ke tengah danau, dan satu dari barat ke tengah danau. Setelah ketiga gelombang bertemu, mereka membuat suara keras. 9 sinar membubung ke langit. Ungu, kuning, dan hijau bercampur menjadi satu, dan itu adalah Xiaoyu. Cian, biru, dan hitam bersama-sama, membentuk sebuah figur, adalah Zheng Batian. Merah, putih, dan emas bergabung untuk membentuk sebuah figur, yang merupakan seni bela diri langit. Ketiganya tidak tahu bahwa akan ada perubahan seperti itu. Mereka membunuh di dasar Danau Dewi, tetapi sosok ketiganya yang terbentuk di langit seperti manusia dewa yang dihormati, berdiri di langit dan bumi, memancarkan kekuatan penindas yang dahsyat, membuat semua orang tidak dapat hidup kembali. Ada 3 pil Dewa 3 warna, dan semua pemenang muncul di dasar Danau Dewi. Saya khawatir tidak ada yang memikirkan mereka, bahkan Xiaoyu, Wu Dongtian dan Zheng Batian tidak memikirkan mereka. Tetapi sesuatu yang berbeda adalah bahwa keberadaan Xiaoyu, mereka sudah tahu. Tetapi Wu Dongtian dan Zheng Batian, yang tidak mengetahui keberadaan yang lain, terutama membuat Xiaoyu kesal, atau dengan hati-hati, dia dapat dikatakan berdiri di sisi terang, tetapi keduanya berdiri di sisi gelap. Dia memiliki kemampuan apapun, saya khawatir semua orang tahu, tetapi detail orang lain, tetapi dia tidak tahu, dia telah menduduki posisi yang sangat tidak menguntungkan di surga. Dentang, pisau guntur Xiaoyu tampaknya tertindas dan bergetar tak terkendali. Suara sekecil apapun seperti bel peringatan, yang membuat ketiga hati itu tenggelam. Dendamnya bergetar dengan kecepatan penuh. Mengepulkan asap, kobaran api muncul dari tubuh Wu Dongtian, membuatnya tampak seperti manusia api, dikelilingi oleh api,
dan ditransmisikan oleh gelombang kekuatan yang lebih mengerikan. Tangannya bergerak lembut, lintasan misterius mendorong roh jahat. Cahaya keemasan membumbung tinggi. Gas pembunuh menyebar di sekelilingnya sebagai pusat, dan fluktuasi energi putih susu tampak seperti gelombang gemuruh di pantai, memicu ribuan salju. Pemanggilan kuno, langit dan bumi membunuh. Wu Dongtian perlahan membaca nama seni luar biasa yang dia lakukan. Apakah itu Xiao Yu atau Zheng Batian? Pada saat yang sama, matanya memancarkan cahaya dingin. Ini adalah teknik bertarung tabu tertinggi. Ada banyak jenis keterampilan bertarung, tetapi hanya 10 yang dapat diperingkat di antara 10 keterampilan misterius teratas. Namun, ini tidak berarti bahwa keterampilan bertarung lainnya lebih rendah dari 10 keterampilan misterius teratas. Hanya sedikit lebih rendah dalam hal misteri, dan ada banyak keterampilan bertarung. Tetapi keterampilan itu adalah keterampilan bertarung tabu, kekuatannya pasti di atas 10 keterampilan misterius teratas. Di antara mereka, tahun-tahun gemilang, tarikan hidup dan mati, yang dilakukan oleh Wu Gang yang ditemui Xiao Yu dan perubahan iblis yang dilakukan oleh vampir Ramos Li termasuk dalam jajaran keterampilan bertarung tabu. Namun, dibandingkan dengan panggilan kuno, pembunuhan langit dan bumi ini, itu lebih buruk. Tidak ada peringkat keterampilan bertarung tabu, tetapi semua orang tahu bahwa tindakan yang dilakukan oleh Wu Dongtian ini pasti dapat menempati peringkat teratas keterampilan bertarung tabu. Terdaftar sebagai teknik bertarung tabu berarti bahwa mematikan termasuk dalam level super abnormal yang tidak dapat dihindari. Seperti, tahun-tahun gemilang, tarikan hidup dan mati, dapat merenggut lebih dari 100.000 nyawa orang sekaligus, bisa dibayangkan betapa mengerikannya teknik pertarungan tabu yang lebih mengerikan ini. Justru karena mereka mengerikan, mereka dianggap sebagai keterampilan bertarung yang tabu. Mereka dapat digunakan tanpa menggunakannya. Begitu seni bela diri melesat, itu adalah teknik bertarung yang tabu. Jelas itu juga merupakan ide untuk membunuh Xiao Yu dan Zheng Batian dalam satu gerakan. Mereka mati, dan kejeniusan seni bela dirinya dapat menjadi panglima perang yang unik di masa depan. Papa, semburan tulang padat terdengar. Zheng Batian juga melayang, matanya menjadi tajam yang sama, ibu jari dan jari-jari ekor kecilnya melengkung ke atas. 6 jari yang tersisa lurus, berlari cepat di udara, dan melesat dengan dingin di jari-jarinya. Keluar membuat lingkaran cahaya aneh menjulang di depannya. Dalam aura ini, cahaya sihir gelap berkedip-kedip, gas kematian dingin bergulung, dan suara desisan hantu dan serigala pingsan, dan ada suara desisan iblis, seolah-olah tangan Zheng Batian merobek celah, seseorang dapat akses ke neraka Jiuyu. 6 reinkarnasi, Jiuyu Tongtiansu. Zheng Batian juga melaporkan nama teknik rahasia terlarangnya. Keajaiban duniawi yang dapat disandingkan dengan panggilan kuno, pembunuhan langit dan bumi. Xiao Yu mendesah di matanya. Ini adalah kekuatan dari 7 keluarga kuno yang hebat. Orang-orang bebas memilih di antara keluarga mereka berbagai teknik rahasia yang luar biasa, teknik pertempuran terlarang, dan teknik rahasia misterius. Ini adalah keuntungan mereka. Bagaimana dengan Xiao Yu? Yang telah dikuasainya hanyalah tinju naga, pedang terbang tak terbatas, dan seni bela diri. Semuanya diperoleh dengan susah payah. Tinju naga bahkan diperoleh oleh ayahnya Xie-gan yang mempertaruhkan nyawanya. Perbedaan bawaannya sangat besar, kesenjangan yang diperoleh tampaknya bahkan lebih besar. Dua keluarga besar zaman kuno telah berlatih dengan semua kekuatan mereka, dan jelas tidak mungkin untuk membandingkannya dengan pengalaman seseorang sendiri. Segel, dengan lambaian tangan kanannya, telapak tangan Wu Dongtian tampak bersinar secara ajaib dengan lingkaran cahaya emas dan putih. Cahaya kabur itu dengan cepat menyebar, dan ruang dalam jarak 20 meter di depannya langsung memadat. Seolah-olah semuanya telah menjadi substansi. Xiao Yu merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat, bahkan jika dia menghabiskan kekuatannya, dia tidak dapat melarikan diri. Begitu kuat, dapat membuatnya begitu tak berdaya, menunjukkan kesombongan Wu Dongtian, bahkan dapat dikatakan bahwa Xiao Yu jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan di antara ketiganya. Hah, Zheng Batian mencibir, tangannya gemetar. Iris yang tampaknya berkomunikasi dengan neraka Jiuyu tiba-tiba meledak menjadi gelombang energi yang samar, dan segera mengambil kekuatan yang terperangkap. Terputus. Dalam suara yang tajam, ada retakan pada kekuatan yang terperangkap, seolah-olah ruang itu rusak, dan 9 neraka dingin yang terbuka juga mekar dengan secercah cahaya.
Kedua tuan itu saling berhadapan. Xiao Yu bertarung dengan sekuat tenaga, dan segera merasakan bahwa Zheng Batian memecahkan celah ini, dan juga mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dia tidak segera mengambil tindakan. Situasinya jelas sekarang, dia adalah yang terlemah. Ketiga tuan, dia termasuk dalam lingkaran terlemah. Jika dia ingin mendapatkan Tian Sui Lingzu pada akhirnya, sulit untuk mendapatkan kebijaksanaan, tetapi Xiao Yu telah mengambil kesempatan. Itu adalah Wu Xiaotian dan adik perempuan Zheng Batian baginya. Keduanya bukan orang sombong biasa. Mereka juga sangat waspada di awal, dan mereka dapat dikenali oleh Tricolor Sendan, bagaimana mungkin mereka lemah. Itulah sebabnya trik penyegelan, Wu Dongtian adalah untuk menguji kekuatan beberapa orang. Setelah godaan, Xiao Yu benar-benar kalah. Zheng Batian sebanding dengan Wu Dongtian, yang merupakan hal yang normal. Wu Dongtian dan Zheng Batian akan saling fokus pada saat yang sama. Adapun Xiao Yu yang lemah, itu sedikit tertinggal. Strategi ini normal. Xiao Yu juga segera membuat gerakan yang lemah. Dia tidak ingin mengundang keduanya untuk bekerja sama untuk menekannya, tetapi saya khawatir itu mungkin jatuh di sini. Langit dan bumi diblokir. Wu Dongtian berkata dengan dingin. Jelyu Tongtian, Zheng Batian juga berhenti minum. Kekuatan yang menghancurkan menghantam dengan deras, seperti niat membunuh yang tak berujung yang dilepaskan oleh para dewa di langit, serta kekuatan pembunuh yang mengerikan yang dilepaskan oleh jutaan tentara yang telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan pelepasan tangan Wu Tian. Keluar, bercampur dengan situasi yang menghancurkan segalanya. Zheng Batian menarik dengan kedua tangan, sehingga lingkaran cahaya itu membesar dengan cepat. Seketika, 9 dewa yang mengerikan muncul di langit dan bumi ini, memperlihatkan gelombang kekuatan teroris yang akan menelan langit dan bumi, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya tampaknya ada. Ada raungan keras, dan ada sikap hebat dari Nine Yu Hell. Tabrakan yang sangat besar, mata Xiao Yu menyipit, dan pisau petir di tangannya sedikit bergetar. Ini adalah kesempatan.